Nah, ini dia kerekam nih, dua motor. Anda sudah terekam. Nah, ini kerekam nih, Nah, Om ini Pitra nih. kerekam, iya. Nah, nggak pakai helm, lawan Iya. arus lagi. Nggak pakai helm. Aduh. Iya. Udah langsung kerekam semuanya. Iya, sudah langsung kerekam tuh. Nah, kita Uber cepet dikit ya. Iya. Nah, ini nggak pakai helm nih. Nah, itu. Ini dia. Bapak, Anda selamat tapi tidak pakai plat nomor, Pak, dia. Itu dia tuh. Ada yang langsung menyelamatkan diri. Tidak pakai helm, bonceng 3, ya kan? Halo semuanya, selamat datang di channel Fitra Eri. Hari ini saya berada di Polda Metro Jaya, memenuhi undangan dari NTMC Polda Metro Jaya untuk mencoba mobil ini. Mazda 6, yang mana saya sudah sering review Mazda 6 ini. Dan ini Mazda 6-nya speknya mirip dengan di showroom. 2500 cc, Sky Active, mesinnya 4 silinder, tenaga 187 HP dan torsi 250 Nm. 0 sampai 100 km per jam dalam 8,5 detik. Tapi saya datang ke sini bukan untuk mereview mobil ini, tapi saya akan diajak untuk berpatroli dengan mobil ini dan menangkap para pelanggar lalu lintas menggunakan teknologi terbaru di NTMC Polda Metro Jaya, yaitu ETLE Mobile, Electronic Traffic Law Enforcement Mobile. Jadi kita akan menerapkan sistem merekam pelanggaran dan kemudian para pelanggar itu akan dikenakan sanksi dengan secara elektronik. Jadi tidak bertemu langsung dengan pelanggarnya dan kita akan jalan-jalan ke tempat di mana sering terjadi pelanggaran bersama polisinya langsung. Nah, tentu saja saya tidak sendirian mengendarai mobil ini karena perlu SIM khusus untuk mengendarai mobil polisi dan saya juga nggak mau saya bawa mobil polisi. Jadi saya ditemani oleh teman dari kepolisian, yaitu Pak Ibda Rolling. Terima kasih Pak Ibda udah mau nemenin saya. Saya boleh pasang suaranya Pak Ibda? Boleh. Maaf, Pak Rolling. Jadi sekarang kita mau jalan-jalan kemana nih Pak? Sekarang kita akan mengarah ke daerah Asia Afrika, langsung lanjut menuju Pakubuwono, langsung melingkar mengarah ke Mustopo. Oh, kita tujuannya apa Pak? Kita jalan ini? Jadi tujuannya kita akan memantau pengendara-pengendara yang melanggar. Wah. Ya, jadi sifatnya Merekam. ETLE Mobile ini merekam. Jadi kita akan melihat pengendara roda 4 maupun roda 2 yang sedang berkendara di sekitar Asia Afrika, Plaza Senayan, Senayan City, Mustopo, maupun TVRI. Oke, jadi sekarang kita berjalan sekaligus kita melihat bagaimana cara kerja tilang elektronik baru ini, terutama yang paling baru ini, ETLE Mobile, dijalankan. Dan saya berkesempatan untuk bisa ikut langsung ke dalam mobil ini untuk melihat bagaimana para penegak hukum dari kepolisian mengeksekusi teknologi baru ini. Kita bisa jalan Pak? Silakan, Om Mitra. Terima kasih Pak. Wih, AC-nya dingin Pak. Lumayan. Wah, ini bedanya kalau Mazda 6 yang dijual ke umum dia pakai jok elektrik, kalau yang ini manual. Nah, inilah peranti ETLE itu. Sekarang kita nyalakan. Dan dia langsung otomatis merekam ya Pak ya. Jadi peranti ini tuh bisa di ini ya, bisa dipindah ke mobil-mobil lain juga ya Pak ya? Bisa Om Mitra, bisa. Jadi sifatnya kalau memang nanti ada mobil yang standby, nanti kita pindahkan kameranya. Baru sekali nih saya naik mobil polisi nih, yang Mazda 6. Boleh kita isi bensin dulu? Oh, boleh. Iya, saya juga pengen isi bensinnya di dalam Polda Metro Jaya, Pak. Iya, betul. Nah, kayak begini caranya mobil patroli diisi bensinnya. Bensinnya Pertamax semua. dan Pertamina Dex. Betul. Oh, iya. Pertamax semua. Ini ngisi Pak. sendiri, Pak? Enggak, nanti ada yang ngisiin, Pak. Oh, ada yang ngisiin. Sebentar, Pak. Saya keluar dulu, Pak ya. Yuk, kita lihat yuk ngisi bensin mobil polisi. Mas, 25 liter. 25 liter.
Jadi pakai tanda tangan di sini Pak ya? Pakai bon. Oh, Pak. pakai Iya, voucher ya? Iya, pakai voucher. Makanya nggak ada mobil patwal ngantri di SPBU biasa Pak ya? Betul. Oh itu, nah itu Ini dikasih vouchernya. surat gitu. Jadi benar-benar emang bensin untuk kebutuhan dinas. Termasuk yang panser-panser itu juga Betul. ngisinya di sini juga. Terima kasih. Kasih Pak. Iya. Enak. Nah, itu ada Mbak Vinda di belakang. Ada manuver dikit dari Enak juga ya kalau ada pompa bensin gitu di kantor auto driver ya Ref ya. bisa isi sendiri. Udah berapa tahun di kepolisian Pak Rolling? Saya sudah dari 2005 ya. Sekarang 2021 berarti 16 tahun. 16 tahun. Jadi dari SMA langsung ke Akpol? Enggak, saya enggak. Dari sarjana saya. Oh, dari sarjana dulu Iya, S1 iya. terus ke kepolisian. Iya, betul. Sarjana apa dulu, Pak? Saya sosial, esos. Oh, esos, sarjana Iya, sosial. iya. Kenapa, Pak? Biasanya sarjana itu mereka langsung ke kantor. Apa yang mendorong Bapak ke kepolisian, Pak? Kalau di polisi itu prinsipnya saya sebenarnya jujur ya. Saya tuh senang bantu orang. Oh. Jadi wah, dulu hebat. saya sering dibantu. Terus sekarang kalau bisa apa nih yang saya bisa perbuat nih? Iya, iya. Gitu. iya. Karena kan kewenangan polisi itu luas sekali. Betul, Dan betul. jelas tugasnya kan pelindung, pengayom, pelayan masyarakat. Wah, Nah, jadi kita masih bisa bantu orang, kenapa enggak gitu. Wah, Dengan keren. tugas polisi ini ya luar biasa kewenangannya menurut saya gitu. semoga bisa berbuat lebih banyak di kepolisian. Amin, Pak. amin, amin, betul Pak, betul. Oh, jadi dari jalur sarjana ya, kan Hmm. ada yang langsung ke kepolisian ya. Iya, betul. Jadi bukan ke polisi dulu baru sarjana, tapi sarjana dulu baru ke kepolisian. Iya, betul. By the way, ini mobil kilometernya sudah 132.000, yang mana itu banyak sekali untuk sebuah Mazda 6. Tapi ini AC-nya masih dingin, jok-joknya juga masih bagus, rawat sekali, mesinnya juga masih normal, transmisi masih normal. Nah, kalau mobil polisi nggak apa-apa, pakai rotator, pakai bunyi karena memang itu wewenangnya dan tugasnya. Jangan mobil sipil yang seperti itu. Sekarang kita menuju ke TKP pertama. Oh, TKP loh. Jarang-jarang saya di vlog saya ngomongnya TKP. Oke, sekarang kita menuju ke TKP pertama di Senayan, Asia Afrika ya Pak? Betul. Asia Afrika zaman dulu saya masih muda Pak, banyak tarik-tarikan loh Pak dulu di sana. Betul. Sekarang sudah tidak boleh. Sekarang dulu juga tidak boleh Pak. Dulu juga tidak boleh. Cuma Iya. pada ini aja, pada bandel. Iya, jadi kebetulan yang kita lintasi ini jalur biasa saya bertugas. Oke. Nah, jadi sehari-hari saya bertugas di sekitaran Asia Afrika, Plaza Senayan, seberangnya Senayan City, langsung Oke. mengarah Pakubono. Nah, terus nanti melingkar lagi dari Asia Afrika, saya mengarah ke TVRI, Kemenpora, sampai teko kiri ke Demak 02, Oh, jadi memang Palmera. ada ininya ya Pak? Betul. Tapi kalau lagi ada melakukan pengejaran sih boleh sampai mana aja kan Pak? Betul, betul, boleh, karena kan kita wilayahnya Polda Metro Jaya kan seluruh Jakarta ya. Kadang kalau kita malam tuh suka ada pengebutan di sekitaran depan Senayan City maupun Kemenpora. Pengebutan tuh tarik-tarikan Tarik-tarikan mobil, betul, mobil gitu. Nah, makanya setiap malam kita tuh selalu antisipasi. Jadi kita bagi jam, dari jam keberapa itu misalnya dari jam 10 nanti dibagi tugas. Nah, kita bikin 3 regu gitu. Jadi anggota juga nggak kecapean kan. Jadi kadang ada yang bisa tugas siang, kadang tugas malam sampai pagi. Betul, betul. Bukannya lebih bahaya Pak kalau malam Pak? Banyak. Kan kalau bahaya ya jam berapa juga bahaya. Oh iya, ada bahayanya juga. Nah, tapi kadang Cuman kita ya namanya bertugas ya, namanya tugas negara ya, harus dijalanin gitu Iya, kan. iya. Dan kita juga kan nggak sendiri, dengan beberapa teman unit gitu kan. Nah, mobil ini bisa berakselerasi 0 sampai 100 km per jam dalam 8,5 detik. Tapi ya
angka 8,5 detik bisa untuk ngejar ya sebagian besar mobil lah ya di jalan. Tapi gimana kalau misalnya ngejar mobil yang lebih kenceng dari ini? Itu ada teknologi namanya radio komunikasi. Jadi bisa minta tolong ke polisi yang ada di depannya lagi. Dan itu Betul. lebih cepat dari mobil apapun. Jadi di sekitar sini tuh untuk pengendara sih, nah ini nih, suka ada yang melintas nih di taman nih. Melintas di taman, Pak. Iya, ini kan ke kanan nih, sebenarnya nggak boleh. Nah ini depan kita nih, nah kita bisa rekam nih. Nah, ini dia terekam nih Nah, dua motor. Nah. Anda sudah terekam. Ya, ini Nanti kan tidak boleh itu. tinggal tunggu tilangnya di rumah. Iya. Kok berani ya? Padahal ada mobil polisi di belakangnya, Pak. Nah itu dia, Om Pitra. Saya juga kurang tahu ya. Jadi itu jelas membahayakan dia maupun pengendara yang lain. Iya, karena yang dari arah berlawanan kan tidak expect ada motor itu di situ. Betul. Pernah kejadian seperti itu. Tiba-tiba ada pengendara yang lumayan kencang dari arah lapangan tembak mengarah Landogi. Nah, melintaslah motor seperti tadi itu. Iya. Tiba-tiba dia melintas, kecelakaan. Saya lihat Iya. lumayan parah. Jadi yang ketabrak sama yang ditabrak itu lumayan parah. Oh, nah, kenapa mereka melanggar walaupun ada mobil polisi di belakang tadi? Saya yakin pasti mereka melihat spion ada mobil polisi, tapi mereka sangat yakin mobil polisi ini tidak bisa menangkap mereka karena mereka berputar balik itu hanya di jalur yang sangat sempit. Jadi mereka berpikir bahwa mereka sudah bisa lolos dari jerat hukum. Padahal tidak, ada etle ini. Betul, Mitra, betul sekali. Itulah fungsinya etle mobile. Iya, iya. Jadi iya. tanpa disadari, sebenarnya mereka sudah terekam. Iya, jadi sekarang itu tidak harus ditangkap tangan sama polisi dan langsung ada komunikasi langsung. Terekam saja itu sudah menjadi bukti hukum dan itu tilangnya kena berapa, Pak? Itu artinya melanggar undang-undang, melanggar ini ya, melanggar rambu-rambu artinya. Betul. Nanti setelah ini kan nanti ada bagian dari operator etle hilang Yang menentukan. Ya, yang menentukan dia pelanggarannya apa saja gitu. Wah, jadi tugas Bapak juga jadi bisa lebih fokus dong ya, benar-benar mencari pelanggar aja tanpa perlu menentukan tilangnya berapa. Betul. Jadi kita tidak bersentuhan langsung dengan masyarakat, tidak berargumen. Jadi sifatnya hanya mobile saja. Capek nggak sih, Pak, argumen sama orang yang ngeyel, Pak, udah ngelanggar terus ngeyel gitu, Pak? Ya namanya orang kan beda-beda ya. Ada yang mau terima, ada yang enggak. Karena gini, Pak, orang bisa beli mobil ratusan juta sampai miliar. Tapi kadang-kadang buat ngebayar tilang 100 atau 200 ribu aja mereka nggak mau, Pak. Betul. Biasanya sih mereka itu terkendala dengan kesibukan. Oke. Jadi Tapi kan udah ada yang itu, Pak, udah ada yang bisa pakai transfer langsung denda maksimal tilang. Betul. Makanya kalau seperti itu kadang-kadang orang juga lebih lebih pengen cepet sih sebenarnya. Memang lebih praktis sih. Cuman kadang-kadang ya itu tadi orang maunya segera gitu. Jadi tidak ada proses lanjut lah gitu. Nah, kalau seperti itu kan artinya mereka tidak membuang waktu mereka juga, nanti langsung surat datang ke rumah. Betul. Dan tinggal diselesaikan lewat transfer bank. Betul. Apa yang terjadi kalau mereka nyuekin, Pak? Mereka nggak ngebayar, Pak? Ya, nanti dalam proses perpanjangan mungkin akan diblokir. Oh iya, jadi STNK-nya yang bisa terkena ya sebelum menyelesaikan itu. Betul. Ya, ini jadi sistemnya sebenarnya sudah mirip dengan yang di luar negeri. Tahu nggak kenapa orang luar negeri itu taat aturan? Sebenarnya bukan karena mereka ras yang lebih baik dari kita, tapi karena sistem penegakan hukumnya sudah sangat canggih. Jadi kamera di mana-mana dan penilangan juga tidak ketemu langsung. Kalau kita melanggar tuh udah pasti akan datang surat cinta, surat tilang ke rumah, dan kalau tidak dibayar mereka tidak akan bisa meregistrasi mobil mereka lagi. Makanya mereka tidak hanya ketika ada polisi mereka itu patuh, tapi mereka patuh setiap saat karena ya memang sudah jadi budaya juga dan pemantauannya itu di mana-mana. Nah, ini yang lagi dimulai oleh kepolisian kita. Betul. Jadi bukan hanya tidak mengandalkan hanya polisinya saja yang langsung menangkap, tapi ada peranti-peranti untuk merekam ini. Betul sekali, Om. Nah, ini kamera etle ini yang udah jadi standar di kepolisian. Ini resolusinya tinggi.
Jadi nanti bisa di zoom sampai kelihatan plat nomornya. Jadi ini bukan seperti dashcam biasa, tapi ini dashcam yang disesuaikan dengan kebutuhan polisi untuk mengidentifikasi pelanggar, terutama dari plat nomornya. Dan ini gambarnya jernih sekali. Kelihatan dari resolusinya, di sini juga resolusi yang tinggi. Nah ini susah untuk lolos dari rekam jejak digital ini. Nah, ini adalah atlas statis yang di depan kita nih. Oh, yang di jembatan penyeberangan ya. Betul, ada atlas statis. Nah, ini nanti langsung connect ke TMC Polri. Jadi ada divisi di kepolisian yang setiap hari tuh ngeliatin footage ini aja. Betul, Pak? betul. Jadi tugasnya nanti ada operatornya yang menjalankan semua itu. Nah, ini atlas statis. Jadi itu kan yang pelanggaran nggak pakai seat belt. Emang masih ada Pak orang nggak pakai seat belt Pak? Ya masih ada Pak, masih ada. Terus yang pakai handphone sedang berjalan mengendarai mobil nih, dia pakai handphone gitu. Tapi nggak bisa dipungkiri Pak, di jalan-jalan selain protokol tuh pelanggaran itu masih sangat banyak Pak, terutama motor itu nggak pakai helm itu banyak ini Om Pitra, sekali. ini jelas tanda dilarang parkir. Iya betul. Ini dan ini parkir semua ya. Ada motor parkir. Nah ini jelas pelanggarannya nih. Ini langsung terekam semua ya. Terekam, ada rambunya. Iya. Nah, langsung pas banget, dan ini udah jadi menjadi bukti ya seperti ini ya. Betul, ini termasuk pelanggaran karena dia berhenti di rambu dilarang parkir. Ini sudah jelas sekali nih Om Pitra nih. Jadi kita tidak perlu konfrontasi dengan mereka, hanya perlu merekam seperti ini saja ya. Iya betul. Iya. Sini juga ini kan area yang tidak boleh parkir mestinya. Boleh parkir, betul. Ini seperti taksi kan. Oh ini bisa drop off yang ini. Jadi nggak perlu lagi itu polisi yang bubar betul, atau lagi. Betul. Langsung nanti ada sanksinya semua. Sudah ada sanksinya. Wah ini enak ya, lebih efektif seperti ini ya. Betul banget. Jadi yang pasti mengurangi interaksi dengan masyarakat. Jujur aja Pak ya, interaksi itu akan memancing ke pelanggaran yang lainnya lagi. Betul. Kayak aksi suap menyuap itu kan banyak coba dilakukan oleh masyarakat juga gitu kan Pak. Nah dengan ini kan bisa dieliminir. Ini sementara baru di dalam kota Jakarta dulu Pak ya, belum sampai ke pelosok-pelosok. Nanti akan dikembangkan ke seluruh jajaran jumlahnya wilayah. Udah bertambah. Betul. Jadi ini dalam proses pengembangan terus. Iya. Nah, ini di samping lutut saya, ini ada siren dan horn. Dan ini kalau misalnya saya pencet, dia akan membunyikan klakson yang menandakan yang lain harus minggir, karena ini polisi, dia punya prioritas ya. Dan saya tidak sekalipun berniat untuk mengoperasikan ini. Kenapa? Walaupun misalnya Pak Rolling mau kasih tanda ke mobil di depan terus minta tolong ke saya, tapi saya nggak mau, karena ini bukan wewenang saya. Harus wewenang pihak yang berwenang lah yang membunyikan ini. Makanya saya paling sebel banget kalau misalnya ada mobil yang udah mobil sipil terus tatot pakai rotator gitu. Kalau bukan penegak hukum nggak boleh kan Pak? Betul banget Om. Ini buat apa Pak? Ini desimeter buat decibel meter ya? Betul. Knalpot. Betul. Jadi kalau knalpot racing, dia bilang bukan knalpot racing, kita cekin ya, ditilang langsung. Knalpot bising maksudnya. Ya, jadi kalau ini kan hanya visual nih. Karena dia kan tidak bisa mendengar bunyi knalpotnya gimana, tapi didengarnya pakai alat ini. Nah, ini lawan arus nih. Nanti kita lihat. Nah, ini dilarang parkir kan? Iya. Ini jelas nih rambunya. Oh iya, nih kelihatan juga di sini. Iya. Nah, waduh, itu yang sering 1, 2, 3, 4 langsung ada 7 motor. Ini yang biasanya ada masyarakat ini ya, pengendara ini suka langsung motong ya. Nah itu dari ini nah itu iya, dia langsung muter ya kan. Iya di sini nih, depan sini nih. Ini sering sekali di sini itu. Betul. Pas tadi ada satu lewat. Dan itu akan di pause videonya, kemudian bisa di zoom. Nah, jenis pelanggaran apa aja Pak yang itu lawan arus? Lawan arus, ya. Parkir sembarangan, tidak sesuai dengan tempatnya.
terus nggak pakai helm. Nggak pakai helm juga ketahuan ya. Betul. Nah, nanti kalau dari yang motor biasanya kan ada yang nggak pakai plat nomor nih di belakang nih. Melanggar marka juga bisa langsung ketahuan dari bisa sini sekali. ya. Yang biasanya di sekitar Asia Afrika kan suka banyak tuh pelanggaran melanggar marka tuh. Nah, cuman itu Pak, kita tuh ngelihat sejumlah pelanggaran itu di depan mobil polisi langsung loh Pak. Udah kayak mereka itu cuek gitu Pak. Ya mudah-mudahan Om Fitra dengan adanya Etle Mobile ini masyarakat jadi makin sadar. Iya betul. Jadi Karena makin kalau sadar, misalnya makin Anda disiplin. tetap melanggar lalu lintas, mungkin Anda tidak akan langsung ketemu petugas kepolisiannya, tapi yang jelas akan ada sejumlah tagihan-tagihan kalau Anda berkali-kali melanggarnya yang harus Anda bayar kalau misalnya Anda tetap ingin kendaraan Anda teregistrasi secara resmi. Karena kalau Anda tidak membayar dendanya, ya nanti pada saat perpanjangan STNK itu harus diselesaikan dulu. Betul. Nah ini seperti Nah, ini ini dilarang berhenti dilarang Om Fitra stop nih, ya. kan? Nah ini jelas banyak sekali nih, Iya, iya, iya. ya kan? Iya. Nah di sini kerekam. Nah, ini langsung kerekam semua. Iya, 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 Nih, iya, iya. jelas rambunya, ya. Iya. Iya. Jadi kita tidak perlu. Tidak perlu langsung. Ah. Ini juga mereka pura-pura naik motor, terus habis Betul. itu nanti mereka Naik turun lagi. Ya. Betul. Wow. Ini ada sekitar 20 motor langsung kerekam semua plat nomornya ya. Iya betul. Iya, iya. Kalau di ATM mobil gini, Bapak perlu kayak ngomong di HP gitu, Pak? Narasi. Ya betul. Nanti, nah ini pelanggarannya. Iya, iya. Dia tidak berhenti pada tempatnya, tempat dilarang parkir maupun berhenti, mereka parkir. Iya. Nah makanya di sini dengan Etle Mobile kita hanya merekam saja. Merekam Nanti saja, kita, Kalau sebelum ada Etle Mobile, masa satu-satu harus ditilangin, itu betul, akan betul, bikin lalu lintas jadi macet juga. Yang Orang pastinya, nonton ada yang apa pastinya itu. ya. betul, Kalau ini benar-benar cuma di sweep, direkam aja semuanya ya. betul. Nah di sini sering terjadi Oh iya, iya, iya. pelanggaran arus Dia balik. dari situ ke Betul. kanan ya. Nah, nanti kita pelan-pelan. Oke. Nah, pelan-pelan nanti nanti karena ini kita sambil jalan, Betul. karena nanti mengganggu pengendara yang di Betul, belakang betul. kita. Nggak apa-apa, kita jalan aja. Sambil Tapi jalan ya aja. di sini Nah, sering sekali saya iya. tahu. Kebetulan sekarang belum jam Pulang kantor. ya. Kalau jam Betul. pulang kantor Wah, banyak sekali. meriah sekali. Nah, itu. ini dia. Bapak, Jadi. Anda selamat tapi tidak pakai plat nomor, Pak, Nah, dia. itu dia tuh. Makanya Waduh. Nah, artinya kalau tidak pakai plat nomor gitu bisa langsung dikejar dan ditindak ya kalau misalnya betul itu ya. betul. Nanti ya itu tadi Hampir ada melanggar tuh tadi tuh. ada body cam. Nah, ini juga nih sama nih Om Fitra nih. Dia mau lawan arus nih. Oh iya, iya, iya. Dia Nah, nunggu polisinya lewat dia dulu. nunggu nih. Nah, ini dia nih. Iya, dia nunggu polisi lewat dulu. Nah, Nah, ini ya kita kan? lihat. Nah, seperti itu. Iya, dia nunggu Iya. polisinya lewat. Iya, iya, iya. Terus terang sih kalau saya jadi polisi saya agak gimana gitu. Ya ampun, saya udah polisi pakai mobil polisi, ada sirinenya dan orang nggak takut sama sekali gitu. Karena orang berpikir bahwa mereka baru dalam masalah kalau mereka diberhentiin polisi karena harus langsung tilang. Tapi ternyata sekarang nggak. Mereka juga bisa berada dalam masalah karena sudah terekam. Tapi memang sebagian besar pelanggaran memang motor artinya Pak ya. Rata-rata motor. Nah, ini lawan arus nih, Nah, tidak iya, boleh iya, nih. Iya, 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 iya. Nah, ini kerekam nih, Nah, Om ini Fitra nih. kerekam, iya. Nah, nggak pakai helm, lawan Iya, iya. arus lagi. Nggak pakai helm. Aduh, Iya, aduh. iya, iya. Udah langsung kerekam semuanya. Iya, sudah langsung kerekam tuh. Nah, kita uber cepet dikit ya. Iya. Nah, ini nggak pakai helm nih. Oh, jadi gitu caranya ya. Nah, Ya, ya. ini Udah, udah yang kerekam penting ini. yang penting kerekam kamera aja nanti tinggal di zoom. betul, tinggal di zoom nanti kelihatan. Nah, ini lawan arus juga nih. Ya, nggak lawan arus nggak pakai helm Nggak pula pakai lagi. helm pula lagi. Nah, ini melanggar nih, bahaya ini. Ini melanggar kan mereka kan? Nah ini nggak pakai helm, ini kerekam nih. Iya. Nah ini jelas ini tidak boleh nih. Nah, iya, Nah, iya, ini iya, kan ini iya, tidak iya. boleh. Ada yang langsung Nah, menyelamatkan diri. Tidak pakai helm, bonceng 3, Iya. ya kan? Nah jelas ini tuh, Iya, ya kan? iya, iya. Tidak sesuai dengan jalurnya. Iya, iya. Kita tidak perlu lagi menegur mereka langsung. Berbahaya sekali yang Nah, seperti ini. Iya.
kan? Mereka pikir mereka hanya digiring untuk kembali ke jalur yang benar, padahal mereka terekam juga ya Pak ya. Dalam kamera. Nah, ini dengan bangganya dia tuh. B-nya hitam. Nah, tidak pakai helm, ya kan? Nah, ini bisa langsung kerekam. Nah, ini kemungkinan dia berhenti ini di depan mobil platnya plat polisi. palsu ini kemungkinan. Iya, plat palsu Kemungkinan banget itu plat Pak. palsu ini. Nah, bukan plat sebenarnya. Nah ini juga kalau misalnya mau memastikan merekam momen tertentu, tinggal pencet tombol ini dia bisa langsung ke capture Pak ya. Betul. Ada fotonya juga. Ada foto juga ya. Iya. Wah ini kalau misalnya nanti Etle itu sudah berjalan efektif, hari ini aja kita cuma jalan setengah jam, itu udah jutaan rupiah denda yang harus diberikan ke pelanggar lalu lintas. Hanya dalam setengah jam satu unit mobil aja. Nah, ini Om Pitra jelaskan tidak pakai helm. Oh iya. Nah. Dan dengan PD-nya nyalip mobil polisi loh. Mas nggak pakai helm kenapa nyalip mobil polisi? Kayak itu Nah, bukan ini sebuah juga kesalahan belakang juga gitu. nih, Mas. Nah, ini nih. Nah, iya. ya kan? Nggak pakai helm dua-duanya. Coba. Ya Allah, Nah. padahal Mbak mau aspal di dekat rumah atau aspal Tuh. jalan tol sama Iya kan? kerasnya. Saya ada temen loh Pak dulu. Temen dia meninggal Pak, jatuh naik motor. Iya. Cuman dari rumah dia ke rumah kawannya itu jaraknya mungkin cuman 800 meter. Dia nggak pakai helm, kena batu, terus kepalanya kena trotoar. Aduh, iya. Itu gara-gara tidak pakai helm kan? Padahal karena dia pikir dalam cuman dekat. Dekat rumah, betul-betul. Makanya saya bilang aspal di dekat rumah sama aspal yang jauh dari rumah sama-sama Sama kerasnya. saja, betul. Nah, apa yang terjadi Pak kalau ternyata motor itu bukan milik yang mengendarai, jadi mungkin punya temennya gitu. Iya. Temennya yang harus bertanggung jawab. Betul, karena sesuai dengan nomor kendaraannya, gitu. Makanya nanti kalau itu yang punya motor harusnya mengingatkan menggunakan Iya. helm. Jadi tetap pemilik kendaraannya yang bertanggung jawab ke kendaraannya ya. Betul. Ya itu sama seperti di luar negeri. Di luar negeri itu kalau kita nyewa mobil dan kita melakukan pelanggaran, yang punya mobil itu akan menagih ke kita karena dia yang harus bayar ke negara. Nah, kenapa sih udah ada Etle statis harus butuh Etle mobile lagi? Jadi gini Om Pitra, gunanya Etle Mobile ini supaya bisa menyentuh daerah-daerah yang tidak ada Etle statisnya. Oh iya, Jadi karena kita bisa mobile, bisa tahu pelanggarannya. Nah, ya, jadi lebih ke yang pelosok-pelosok bisa lebih betul, ini ya. Betul. Jadi harapannya kembali lagi ya, jadi masyarakat jadi disiplin. Iya, itu harapannya ya sebenarnya Pak ya. Nah Pak, nanti prosedurnya itu setelah terekam semua sampai nanti ke penilangan untuk membayarnya gimana tuh prosedurnya gimana Pak? Nanti kita sama-sama Om Pitra ke kantor, nanti di sana kita tunjukkan prosesnya seperti apa. Oh, oke, siap. Oke, kalau gitu sekarang kita balik ke Polda Metro Jaya lagi buat melihat proses selanjutnya apa setelah kita merekam semua pelanggaran itu. Oke, jadi kayaknya hampir 100 kali ya tadi kendaraan yang tertangkap kamera. Mohon maaf ya, ya bukannya ingin menangkap Anda semua yang terekam kamera, tapi ya memang melakukan pelanggaran semua itu tadi. Oke, nah kita sekarang udah sampai Pak ke Polda Metro Jaya lagi. Kemudian apa prosedur selanjutnya setelah kita merekam tadi Pak? Nanti kita bawa nih hasil dari rekamannya, Ya. kita bawa menuju ke Sama alat-alatnya atau hanya SD card-nya aja? bisa sama alatannya bisa, ataupun SD card-nya juga bisa kita keluarin. Oh gitu, nanti langsung Langsung ke operator Etle Langnya. Oke. Langsung, silakan. Nah ini kameranya dan SD card-nya sudah siap diserahkan. Om Mitra, nah tadi kan kita udah saya mobile nih. Nah sekarang kita serahin nih
Rekamannya tadi sudah kita melakukan perekaman. Nanti sekarang kita kasih ke staf tilang, nanti yang akan menindaklanjuti. Oh, oke. Nah, sampai sini jadi tugas Pak Ibda Rolling udah selesai. Siap, betul. Untuk tugas yang tadi itu. Betul, Dan ini nanti akan diperiksa satu persatu footage-nya. betul. Ini Dan, tangannya Dan. Oh, ini yang tadi ya? Oh, ini Om Mitra tadi yang kita rekam, kita capture. Nah, di sini kan tidak boleh berhenti, dilarang parkir kan, yang tadi di Iya. sekitaran Senayan City tuh banyak gojek-gojek. Nah, nanti di situ dilihat. Plat nomornya semua. Betul, nanti dilihat seperti itu. Mas, setelah ini Mas, saya akan mengecek nih, mempelajari kita lihat dulu nopol-nopol pelanggaran ini, terus jenis pelanggarannya apa. Kemudian kita screenshot, kita potong guna keperluan barang bukti sebagai bukti itu dia. Selanjutnya kita mencocokkan nih nomor polisi kendaraan tersebut ke database yang ada di Direktorat Lalu Lintas Polda Metro Jaya. Ya, Mas. Prosesnya berapa lama kira-kira dari sejak kita selesai merekam sampai nanti akhirnya jadi surat tilang yang dikirim ke rumah? Kalau untuk tilang kita tunggu itu Mas ya, tunggu konfirmasi dulu ya. Karena kan kita konfirmasi dulu nih. Kita lihat dulu database ini nih, nopol tersebut itu dia. Jadi belum bisa ditentukan persisnya berapa hari. Jadi baru dikirim surat tilang kalau memang sudah benar-benar terbukti dan sah melakukan pelanggaran. Kalau untuk tilangnya Mas itu kita menunggu konfirmasi dari si pelanggar tersebut. Ya, jadi mereka datang konfirmasi bisa langsung ke sini. Setelah itu kita buatkan surat tilang. Nah, apa mungkin nggak mereka bisa langsung mereka mengakui kesalahan itu, mereka nggak punya waktu, mereka tinggal langsung bayar tilangnya. Kalau untuk seperti itu sepertinya belum bisa Mas, karena kita kan harus ngecek data pelanggarnya dulu. Kita lihat, kita pastikan dulu nih. Setelah itu akan muncul Briva. Oh, Briva ya. Betul ya. BRI virtual account ya. Betul ya. Ini Pak, contohnya seperti ini Pak nih. Sebelah kiri Pak ya, maaf ya. Iya, maaf. Nih motor tersebut ini kan dilarang parkir nih, atau parkir tidak pada tempatnya. Dikenakan pasal 287 ya. Ini Pak. Langsung jelas banget loh Ya. kelihatan ininya. Ini, Pak. Langsung dilingkarin kelihatan jelas. Jadi nanti yang samping-sampingnya juga ya. Betul. Baru kita kenakan tidak pada tempatnya. Kita akan nopolnya 6461 6467. ya. Iya. Jelas semua ya. Jadi benar-benar nggak bisa berkelit karena barang bukti visualnya itu udah langsung ada. Wah, luar biasa. Terima kasih Pak Widi udah ngizinin saya masuk ke sini. Silakan bertugas kembali Pak. Siap, terima kasih Pak. Oke Pak Rolling, sekarang saya izin balik dulu. Terima kasih banyak sudah diajak berkeliling tadi dan sudah melihat teknologi Etle Mobile. Saya doakan semoga jumlah pelanggar semakin berkurang. Dan kerja polisi juga semakin profesional. Sukses terus buat Pak Rolling dan Terima teman-teman. kasih Pak Pitra. Mari Terima kasih. Pak. Oh iya, sebelum pulang boleh saya minta mikrofonnya lagi Pak? Oke, mari Pak Rolling. Jadi begitulah video kali ini, senang sekali melihat teknologi kepolisian kita yang semakin canggih. Dan sebenarnya ada satu cara kalau misalnya Anda tidak ingin terkena tilang elektronik ini, yaitu jangan melanggar lalu lintas. Kita ciptakan lalu lintas yang lebih tertib, lalu lintas yang lebih aman, dan kita selalu dukung kinerja polisi supaya menjadi semakin profesional dan semakin bisa melindungi dan melayani masyarakat. Jangan lupa Anda klik like bila menyukai video ini, komentar di bawah, dan subscribe ke channel Fitra Eri jika Anda belum. Follow Instagram saya. Terima kasih banyak Anda sudah menyaksikan. Sampai jumpa di vlog selanjutnya. Bye-bye.